Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dalit semuanya, kembali lagi bersama saya Arif Maulud di Kumarif Channel. Nah, untuk hukum bekicot ini kita ambil yang umum dulu aja sebelum kita masuk ke pembahasan yang agak khusus. Secara umum, yang membahas hukum bekicot itu yang pertama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita tahu bahwasanya dalam mazhab ini diharamkan yang namanya bekicot. Kenapa? Karena bekicot itu termasuk hewan yang jijik, Sedangkan dalam Imam Malik itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena bukan hewan yang jijik. Baik, kita lihat dalam kitab Hayatul Hayawan Al-Kubro karangan Syekh Kamaluddin Adamiri, silahkan dilihat. Itu beliau berkata bahwasanya Al-Halzun itu bahasa Arab ya. Halzun itu bahasa Arab dari bekicot. Itu adalah salah satu yang diharamkan untuk dimakan. Karena apa? Yaitu karena jijik. Mazhab Imam Syafi'i, mayoritas orang Indonesia pasti memakai mazhab Imam Syafi'i, dan hukumnya adalah haram memakan bekicot. Karena apa? Karena jijik. Sedangkan dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubro karangan Imam Sahnun bin Sa'id At-Tanuhi, beliau berkata bahwasanya suatu hari Imam Malik itu pernah ditanya ya, dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubro. Imam Malik pernah ditanya apa hukumnya bekicot. Ya, sesuatu yang nempel-nempel ya, pokoknya bekicot lah. Cuman yang disebutkan ciri-cirinya. Apa hukumnya gitu kan? Nah, beliau berkata, ya tidak apa-apa. Ya, intinya halal. Asal apa? Asal kita mendapatinya itu dalam keadaan hidup. Bukan dalam keadaan sebagai mayit atau belum mati lah, belum menjadi bangkai. Yang penting kita punya keadaan untuk menyembelih dulu si bekicot. Bagaimana cara menyembelihnya? Nah, cara menyembelihnya itu disebutkan dalam kitab Al-Muntaqa Syarah Muwatta, silahkan dilihat sendiri, ini ada. Nah, dalam kitab ini juga disebutkan bahwasanya cara menyembelihnya itu ya bisa dengan merebus atau juga ditusuk pakai kayu atau ya ini disate kayak gitu. Asal ketika kita menyembelihnya itu atau membunuhnya gitu ya, bahasa kasar membunuhnya itu kita membaca lafaz Allah atau lafaz bismillah seperti itu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang pembagian bekicot. Nah, jadi bekicot ini dibagi juga nih. Ada yang karena seperti ini, ada bekicot darat, ada bekicot air. Bekicot air atau yang biasa disebut dengan keong itu halal. Karena apa? Ya uhilla lakum shaydul bahri wa ta'am. Dalam surat Al-Maidah. Kemudian juga hadis lain juga mengatakan, dalam Sahih Bukhari mengatakan bahwasanya kullu syai'in fil bahri mazbuhun, semua yang ada di dalam air atau laut itu kalau misalkan matinya itu bukan mati, maksudnya sudah tersembelih. Nah, jadi boleh memakan bangkai ikan atau bekicot yang ada di air atau keong. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua adalah hukum bekicot darat. Nah, ini yang jadi permasalahan nih. Apabila kita merujuk pada Imam Nawawi, beliau menulis kitab Al-Majmu' ya. Dalam kitab Al-Majmu' itu beliau juga mengatakan bahwasanya hasyarat itu seperti ular, kalajengking ya, yang melata-melata lah. Itu hukumnya haram, dan bekicot itu termasuk dalam hewan hasyarat. Yang mana beliau juga mengatasnamakan Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud Az-Zahiri juga, mereka sepakat bahwasanya hukum bekicot darat adalah haram. Nah, kemudian dan yang terakhir adalah mazhab Imam Malik. Nah, beliau ini menyendiri dalam bab bekicot ini. Beliau mengatakan kebalikannya, yaitu halal meskipun itu bekicot darat. Mengapa? Karena beliau mengkiaskan bekicot darat itu seperti belalang dan hasyarat itu halal. Nah, yang pertama beliau tidak memandang bekicot itu najis. Yang kedua beliau mengkiaskan dengan bekicot itu hasyaratnya itu ya dengan belalang. Mengapa? Karena ada kesamaan, yaitu dalam tidak mengalirnya darah dalam tubuh bekicot, sama dengan belalang.
Apa dalilnya? Ya dalil untuk yang dalil belalang itu kita tahu ya. Uhillat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani fal hutu wal jarad wa ammad damani fal kabidu wa tihalu. Yang mana artinya yaitu dihalalkan bagi kami itu 2 mayit dan 2 darah ya. Jadi yang 2 mayit ini maksudnya adalah hut wal jarad, maksudnya adalah ikan dan belalang. Nah, dari belalang ini dikiaskan karena belalang ini kebolehannya itu gara-gara tidak mengalir dalam tubuhnya itu darah, maka bekicot juga sama. Nah, karena dikiaskan seperti ini, maka Imam Malik menghalalkan bekicot. Itu. Dan yang terakhir, kesimpulannya, hukum bekicot haram menurut Imam 3 madhab plus Abu Daud Az-Zahiri, dan dihalalkan oleh 1 madhab yaitu Imam Malik, yang lainnya mengharamkan. Nah, kita sebagai orang Indonesia sepatutnya kita mengambil langkah baiknya yang berhati-hatilah. Kita tinggal di desa yang mana sudah menganggap bekicot itu jijik, maka kita haram untuk memakan bekicot karena jijik. Berbeda lagi dengan apabila kita tinggal di daerah, mungkin kita sedang survive, kita sedang tinggal di dalam hutan atau di mana, yang mana kita nih tidak bisa makan apa-apa lagi, atau misalkan kita sedang sakit dan obatnya itu cuman makan bekicot gitu misalkan. Nah, maka untuk seperti itu maka dihalalkan. Mengapa? Ya karena ad-daruratu tubihul mahzurat. Kita jangan sampai memaksakan memegang pendapat Imam Syafi'i, karena katanya bekicot itu haram kata Imam Syafi'i, sedangkan saya misalkan sakit dan sakitnya itu hanya bisa diobati oleh bekicot, atau kita hidup di tempat yang mana gak ada makanan lain kecuali bekicot. Nah, maka kita sepatutnya mengambil mazhab Imam Malik untuk bertahan hidup. Tapi kalau misalkan kita tinggal di daerah yang Indonesia seperti ini, yang mayoritasnya mazhab Imam Malik, dan juga biasanya di desa kebanyakannya itu kan menjijikkan yang namanya bekicot, maka menurut saya kita ambil baiknya saja mengharamkan bekicot, menjauhi sesuatu yang diragukan. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kita harus menjauhi apa yang meragukan terhadap apa yang tidak meragukan. Mungkin hanya itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share video ini karena insya Allah bermanfaat. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.